Fakultas Ekonomi dan Bisnis menurut saya cocok banget sih gitu kalau misalnya, kalian minatnya di, industri gitu. Kalau misalnya membahas Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya prodi manajemen, apalagi tentang prospek kerja, itu Iya. cukup luas juga kan ya. Makanya, itu sih salah satu alasan saya memilih mengapa saya harus masuk ke prodi manajemen, karena, eee, di beberapa bidang banyak yang apa ya, kayak membutuhkan ilmu manajemen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru kolaborasi Unsap Radio Wawasan Fakultas bersama saya Lisda Kania. Nah, pada program ini kita bakalan ngebahas tentang fakultas yang ada di Unsap Sumedang. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Kang Bagja. Apa kabarnya Kang Bagja? Alhamdulillah sehat. Boleh dong kenalan dulu biar Unsap Lovers pada kenal lebih jauh nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Kesibukan sehari-hari itu ngapain? Ya paling sekarang lagi fokus kepada metode penelitian sih yang eh, di sibuk matkul aja sih sebenarnya. Oh, sekarang semester berapa? Sekarang berarti semester 6, ya 6. Oh, oke. Langsung aja ya ke Boleh. pertanyaan gitu. Boleh dijelasin dulu tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu eh, mempelajari ada dua prodi sebenarnya di Fakultas Ya. Ekonomi dan Bisnis itu. Ada prodi manajemen dan akuntansi. Jadi prodi manajemen lebih khususnya kepada ilmu yang mempelajari tentang manajemen dan segala apa ya, kayak semua hal manajemen itu dibahas tuntas gitu di sana. Dan Iya. ada juga prodi akuntansi di FEB itu. Prodi akuntansi ya membahas tentang akunting mungkin ya. Ada beberapa penjurusan yang lain-lain gitu. Cuman kan saya fokusnya di prodi manajemen, Ya. makanya saya agak kurang tahu gitu tentang prodi akuntansi. Cuman yang saya tahu prodi akuntansi ya tentang membahas tentang akunting dan lain-lain. Oh, gitu. Tadi kan Kang Bagja itu masuk ke eh, prodi manajemen. Nah, boleh dong spill gitu alasan kenapa masuk ke prodi manajemen itu sendiri. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke prodi manajemen, saya pernah kuliah di hukum dulu ya, sebelumnya. Cuman Oh, ngerasa nggak cocok gitu. Makanya karena dari SMK, kan saya dulu waktu itu SMK ya. iya. Dari SMK itu saya ambil jurusan manajemen bisnis. Oh, gitu. Makanya ketika waktu itu kuliah masuk hukum, itu Ya. ngerasa nggak cocok gitu. Nah, maka dari itu saya nyari universitas yang kira-kira eh, apa ya, dekat dengan rumah saya gitu, nggak terlalu jauh. Dan kebetulan di Unsap ini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya prodi manajemen gitu. Makanya saya mengambil ini, dan saya rasa kalau misalnya membahas Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya prodi manajemen, apalagi tentang prospek kerja, itu Iya. cukup luas juga kan ya. Makanya itu sih salah satu alasan saya memilih mengapa saya harus masuk ke prodi manajemen. Iya. Boleh dong dijelasin gitu prospek kerja dari manajemen gitu gimana? Kalau misalnya dari kacamata saya tersendiri, Ya. prospek kerja di manajemen itu terlalu cukup mobile juga ya. Ya. Karena eh, di beberapa bidang banyak yang apa ya, kayak membutuhkan ilmu manajemen gitu. Sedangkan di penjurusan
di Unsap tersendiri ya, di FEB tersendiri ada 3 biasanya, ada pemasaran, ada sumber daya manusia, dan juga biasanya ada operasional dan juga keuangan. Iya. Akan tetapi, karena 2 apa ya, kayak 2 penjurusan ini jarang diminati, makanya selalu banyak itu tentang tentang pemasaran dan tentang sumber daya manusia. Nah, baik dari pemasaran ataupun sumber daya manusia, itu kan selalu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, Iya. khususnya perusahaan, baik di bidang jasa ataupun, eee, barang gitu. Itu kan ibaratnya pemasaran itu ujung tombak daripada perusahaan tersebut gitu. Iya, benar. Makanya, eee, kalau misalnya ditanya prospek dari manajemen itu seperti apa ya, menurut saya sendiri ya itu cukup cukup luas banget gitu. Kalau prospek kerja dari prodi akuntansi itu gimana? Akuntansi juga, eee, menurut saya sendiri ya, sebagai orang awam gitu, itu cukup luas juga gitu, karena saya lihat beberapa relasi, eee, ataupun senior-senior saya gitu ketika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ya. ketika melihat mereka bekerja itu cukup, luas, ada yang di Pemda, ada di perusahaan juga gitu. Karena kan, eee, sebuah perusahaan juga perlu adanya akunting dan Iya. lain-lain pembukuan gitu. Makanya, eee, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menurut saya cocok banget sih gitu kalau misalnya, kalian minatnya di, industri gitu. Iya. Nah, terus kalau misalkan sistem perkuliahan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu gimana? Kalau berbicara perihal sistem, ya mungkin sama sih kayak, fakultas fakultas lain gitu. Ada hybrid, ada, kadang kita online, kalaupun misalnya di beberapa kesempatan gitu, Iya. kalaupun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara offline, gitu sih kalau misalnya sistem perkuliahan. Oh. Kalau kepengen diri sendiri itu mending, hybrid gitu atau mending offline lah sekalian gitu? Kalau menurut saya sih lebih baik offline ya, karena Iya. dari, eee, segi tatap muka gitu, kalau misalnya dari segi keilmuan, kalau saya sendiri lebih masuk ketika kita tatap muka bareng dosen Iya, gitu. benar. Apalagi, eee, kita langsung diperhatikan secara langsung gitu oleh Lebih dosen. fokus gitu Iya, ya? Nah, kalau penjurusannya itu gimana? kalau penjurusan di manajemen sendiri ya, Ya. kalau berbicara tentang manajemen, di penjurusan biasanya ada, sumber daya manusia, ada pemasaran, dan manajemen keuangan, dan operasional. Tapi, seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya manajemen keuangan dan operasional itu kadang jarang diminati oleh, teman-teman mahasiswa gitu. Karena ya udah terbesit gitu bahwa keuangan apa sih, susah gitu. Iya. Tapi emang enggak gitu sebenarnya, cuman ya karena emang udah, terbesit di pikirannya, "Ah, ini susah," gitu ya, pasti, kurang peminatnya. Kalau penjurusan itu mungkin, pas semester berapa gitu kan kalau awal mungkin masuk dulu ke yang Iya. umumnya, manajemennya gitu, Kalau misalnya penjurusan atau konsentrasi, ya. itu biasanya di semester 7. Oh, 7 berarti, belum ya Belum, sekarang? Oh. tahun depan sekarang. Oh, iya iya, benar benar. Kalau untuk pemilihan mata kuliah itu gimana? Kalau misalnya pemilihan mata kuliah ya sama aja gitu, kadang kita itu ada yang mengambil SKS gitu, ambil ke atas biasanya. Oh, iya iya. Nah, ada juga yang seperti itu, akan tetapi, kebanyakan teman-teman mahasiswa biasanya ya yang normal-normal aja gitu, mengikuti, SKS sesuai apa yang menjadi, pembelajaran mereka gitu. Nggak banyak yang ambil ke atas gitu, atau, eee, ada yang merangkap lah. Ya. Nah, terus sekarang berbicara tentang, organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh disebutin apa aja gitu? Kalau organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya ada HIMA ya,
hima Iya. manajemen dan juga hima akuntansi. Ada seni Galuh Prakasa, terus ada KWM, Kewirausahaan Muda, terus ada badminton juga kalau misalnya eh, teman-teman yang suka olahraga ada Iya. badminton. Terus yang terbaru kita sekarang ada futsal di angkatan Oh. sekarang gitu, dan insya Allah tahun sekarang juga udah ada komunikasi dan ingin sempat membentuk voli gitu, dan banyak teman-teman mahasiswa yang pengen adain dong voli gitu karena Oh. eh, apa ya, kayak ada beberapa teman-teman mahasiswa yang emang minat, akan tetapi karena kita takutnya kurang mewadahi gitu. Makanya di tahun sekarang insya Allah sedang membuat dan sedang proses terhadap pengajuan. Banyak sih ya organisasi yang adanya gitu. Nah, kalau setiap tahunnya mungkin adalah organisasi yang banyak peminat gitu. Itu apa, organisasi apa? Oke, kalau misalnya perihal peminat, sebenarnya saya nggak mau mengkotak-kotakan organisasi ya. Iya. Akan tetapi kalau misalnya dilihat dari kacamata pribadi saya, Ya. organisasi yang paling diminati ya mungkin hima ya, karena organisasi yang udah terbilang ada apa ya, birokrasi dengan BEM gitu, dan Iya. biasanya lebih dikenal, oh keren nih masuk hima Iya. biasanya gitu. Tapi ada lagi di FEB itu eh, organisasi yang paling diminati itu KWM gitu, KM tuh apa? Oh, kewirausahaan, karena ya mungkin mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya manajemen ya. karena mereka kan ingin berwirausaha Iya gitu. benar. Makanya di KWM itu bakat mereka diasah gitu. Iya. Makanya rata-rata teman-teman mahasiswa daripada FEB ini rata-rata masuk ke KWM gitu. Kalau misalnya perihal organisasi. Oh, terus Akang sendiri itu masuk organisasi apa? Kalau saya sendiri masuk hima doang sih. Oh, seru di himanya? Alhamdulillah setelah 2 tahun ya cukup seru sih. Terlalu banyak dinamika yang membuat pembelajaran lah untuk saya sendiri. Iya. Terus, mundur lagi nih ke belakang ya. Selama ini ada mungkin udah banyak ya pembelajaran yang bisa didapatkan gitu. Nah, ada gak kesulitan dari semester 1 sampai sekarang gitu di prodi manajemen? Oke, kalau misalnya dibilang kesulitan agak cukup sulit sih. Ya. Karena kan emang saya nggak terlalu mahir ya, nggak terlalu mahir di dalam perhitungan gitu. Sedangkan di manajemen emang nggak terlalu banyak, cuman kayak saya malas aja mungkin ya. Karena sayanya malas, nggak mau Ya. membaca. Pada akhirnya ya ke-trigger lah itu ketika mempelajari keuangan ya yang ada di pikiran itu sulit-sulit. Tapi ketika dijalankan itu enggak kok sebenarnya. Kayak ada beberapa mata kuliah di prodi manajemen yang mengharuskan menghitung, sebenarnya Iya. itu enggak sulit kok gitu. Cuman ya asal teman-teman belajar membaca, teman-teman pasti paham. Kalau misalkan ada yang, di SMK-nya itu jurusan yang lain gitu, terus lintas jurusan ke manajemen, itu, bakalan mudah atau gimana buat yang orang awam gitu? Kalau menurut saya sih akan mudah-mudah aja sih, karena dari semester 1 kan itu kita dasar dari ilmu manajemen, sehingga kita dapat mencerna dulu gitu untuk mengadaptasikan otak kita terhadap prodi yang kita pilih gitu, sehingga di semester-semester selanjutnya teman-teman akan adaptasi dengan apa yang menjadi pola pikir eh, manajemen tersebut ataupun akuntansi. Dan kalaupun susah atau tidak susah kan itu relatif ya, Ya. tergantung teman-teman membaca buku atau enggak gitu. Ya. Kalau misalnya teman-temannya malas gitu nggak mau membaca, ya mungkin ada beberapa mata kuliah yang merasa sulit gitu. Kalau teman-temannya membaca atau rajin gitu, seenggaknya setelah mendengarkan dosen lah gitu. Kalau misalnya mendengarkan ya insya Allah sih nggak ada kesulitan menurut saya sendiri gitu. Oh, ya. Jadi gimana kita sendirinya gitu Ya. ya. Terus, Akang sendiri pernah gak sih ngerasa salah prodi gitu, salah ngambil gitu?
Kalau misalnya di sini sih enggak ya, kalau di manajemen enggak sih, karena, ngerasa, "Oh ini cocok gitu di dalam bidang saya," dan saya merasa mampu atas, eee, mata kuliah yang selama ini saya pelajari. Iya. Nah, sekarang, boleh dong spill biaya buat masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kalau misalnya berbicara biaya, mungkin sama ya kayak fakultas-fakultas lain. Saya agak lupa-lupa ingat sih sebenarnya. Kalau misalnya berbicara UPP gitu, Ya, UPP itu apa sih? Lupa lagi, uang perkuliahan, apa ya? Pokoknya ada UPP gitu. ya. UPP itu 2.600.000 per semester. Terus itu di tingkat saya. Karena biasanya yang saya tahu di tiap tingkat itu berbeda. Berbedanya ya paling 100 200 gitu. Paling tingkat bawah saya 2.700.000 gitu, 800 ya gitu aja sih ke Oh, itu bawahnya. per semester. Ya itu per semester. Dan ada juga eh, ulangan akhir semester, terus ulangan tengah semester, dan itu berapa ya biayanya, 600 gitu kalau nggak salah. Dua ulangan itu, ujian itu biayanya 600.000 rupiah. Oh, kalau SKS itu gimana? Kalau SKS dari angkatan saya sendiri itu 30.000 per satu SKS kalau nggak salah. Oh, jadi keseluruhan satu semester itu bayar berapa? Kalau misalnya dikalkulasikan semuanya, saya nggak tahu berapa sih persisnya, cuman ya boleh dihitung aja tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi ada uang UPP, SKS, sama kalau UAS, UTS UTS sama bayar. UAS bayar lagi gitu. Oh iya, iya. Nah, terus boleh dong kasih pesan gitu buat mahasiswa, buat calon mahasiswa yang mau masuk ke FEB. Eh, Gimana ya? Eh, Kalau misalnya ada teman-teman, barangkali untuk teman-teman yang mau masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami tunggu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalaupun kalian merasa ingin sharing-sharing perihal fakultas ataupun prodi, baik manajemen ataupun akuntansi, teman-teman boleh datang langsung, baik itu ke sekretariat eh, Hima ataupun kepada dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena dosen-dosen FEB itu baik-baik. Oh iya. Nah, WhatsApp Lovers, mungkin itu tadi obrolan kita mengenai salah satu fakultas yang ada di Unsab Sumedang bersama narasumber kita Kang Bagja. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ya di episode kali ini. Nah, mungkin dengan adanya episode kali ini atau program ini bisa bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang masih bingung nih mau ke fakultas apa, terus mau milih prodi apa gitu. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung-bingung gitu, boleh aja langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus untuk informasi lebih lanjutnya lagi boleh klik link yang ada di bawah ini. Sampai berjumpa lagi di episode lain Wawasan Fakultas Unsab. Saya Sedakania. Dan saya Muhammad Bagi Saputra. Pamit undur diri. Ayo Ayo masuk masuk Unsab. Unsab.